16 tahun 2004 masih terdapat kata dapat. Artinya kata dapat itu menjadi sifatnya fakultatif, artinya bisa ada atau bisa tidak. Nah, inilah yang kemudian di dalam RUU tentang kejaksaan yang kini tengah digodok dan dilakukan proses di badan legislasi, ini kata dapat itu akan dihilangkan karena memang pada dasarnya secara filosofis keberadaan Komisi Kejaksaan ini dibutuhkan dalam konteks pengembangan negara hukum dan negara demokrasi, yang mana kita ketahui bahwa dalam tugas yang diemban oleh Komisi Kejaksaan ini, Komisi Kejaksaan berfungsi sebagai penyeimbang. Penyeimbang apa? Tentunya penyeimbang daripada pelaksanaan tugas-tugas penuntutan maupun kewenangan yang dibebankan kepada kejaksaan untuk dilakukan pengawasan. Nah, itulah pada akhirnya pada tahun 2005 sebagaimana tadi disampaikan, muncullah kemudian lahirnya Perpres nomor 25 tahun 2011. Tadi sempat disinggung mengapa harus ada pengawas Komisi Kejaksaan eksternal. Nah, ini berdasarkan penelitian, ini bukan kata saya pribadi. Ini banyak penelitian yang mengatakan bahwa pengawas internal yang ada itu bukan hanya di kejaksaan saja, tetapi di pengawas internal ataupun pengawas konvensional itu karena sifat pengawasan yang dilakukan itu tidak berjalan secara efektif dan maksimal, dan juga ada nuansa KKN yang cukup kental di sana. Terus yang ketiga, apalagi yakni adanya semangat korps, semangat membela korps yang begitu tinggi. Inilah yang pada akhirnya mendorong lahirnya komisi-komisi negara sebagai penyeimbang daripada pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan kepada institusi masing-masing. Dalam hal ini tentunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Lantas tahun 2005 itu Perpresnya masih menempatkan Komisi Kejaksaan di bawah Jaksa Agung Muda Pengawasan. 6 tahun berselang kemudian tahun 2011 keluar lagi Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2011. Nah, jadi menempatkan bahwa Komisi Kejaksaan tidak lagi berada di bawah Jaksa Agung atau Jaksa Agung Muda Pengawasan, melainkan menjadi lembaga non struktural yang mandiri dan independen dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, betapapun demikian, saat ini Komisi Kejaksaan secara administrasi masih berada di bawah Kemenko Polhukam. Nah, lantas terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Kejaksaan ini, nah ini yang perlu diketahui oleh teman-teman di daerah sekalian, kawan-kawan yang tercinta, bahwa Komisi Kejaksaan berdiri di atas 4 pilar yang berfungsi untuk menyangga dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Nah, 4 pilar itu tercermin di dalam 4 bidang yang dimiliki oleh Komisi Kejaksaan. Nah, pertama adalah bidang laporan pengaduan masyarakat, di mana bidang tersebut saya duduk sebagai koordinatornya. Nah, Ibu Resi ini, beliau adalah bidang organisasi dan tata kerja. Itu bidang yang kedua. Dan yang ketiga adalah bidang hubungan antar lembaga atau lembaga. Satu lagi yang keempat adalah bidang peningkatan kinerja. Tentunya bukan hanya kejaksaan saja yang kita perbaiki atau kita pantau. Secara mawas diri tentu kami juga terus berbenah untuk memperbaiki internal kita, penguatan institusi kita, penguatan dalam melaksanakan tugas-tugas kita, organisasi kita, kinerja kita, sehingga bukan hanya saja kita melakukan pengawasan itu secara optimal, tapi bagaimana kita bisa optimal kalau misalkan Komisi Kejaksaannya sendiri kita tidak belajar berbenah secara internal. Nah, tentunya kami juga berharap masukan-masukan dari teman-teman, dari para jaksa di wilayah-wilayah di daerah yang dimotori oleh Pak Ajati,
bisa memberikan masukan juga kepada Komisi Kejaksaan, karena sebagaimana tadi disampaikan kita adalah mitra strategis. Nah, hanya saja kami berfungsi melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian sebagaimana di dalam Perpres nomor 18 tahun 2011 pasal 3 dan pasal 4. Nah, saya sedikit barangkali menyinggung tentang bidang-bidang, khususnya bidang laporan pengaduan masyarakat, yang mana tentunya pada hari ini kami melakukan kunjungan atau perjalanan dinas ini ke Kejati, Banten dalam konteks untuk melakukan pemantauan laporan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Komisi Kejaksaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam Perpres nomor 18 tahun 2011, Komisi Kejaksaan memiliki kewenangan pertama menerima dan menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat. Yang kedua adalah menerima dan meneruskan laporan pengaduan masyarakat itu kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung dan Pengawasan, dalam hal ini beserta jajarannya di Kejati dikoordinir oleh Kajati beserta asisten pengawasan. Nah, ini secara praktis ini banyak sekali hal-hal yang perlu kita diskusikan mengenai sinergitas dalam melaksanakan tugas pengawasan ini, tak terkecuali mengenai penafsiran mengenai tindak lanjut yang dilakukan oleh Komisi Kejaksaan. Nah, ini kita perlu diskusi nanti, terlebih pada tanggal 2 sampai 4 Desember mendatang akan ada rakor di bidang pengawasan yang kami selenggarakan, dan itu kami akan berkoordinasi dengan seluruh aswas di seluruh Indonesia, yang mana nanti juga akan insya Allah dihadiri oleh Pak Jaksa Agung dengan Kemenko Polhukam, sehingga di dalam pelaksanaan tugas-tugas kita ada sinergitas, ada hubungan timbal balik yang baik dalam melaksanakan tugas di bidang pengawasan, sehingga pada akhirnya meningkatkan upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan dapat mudah atau lebih dapat kita wujudkan secara bersama-sama. Nah, itulah seperti tadi disampaikan juga oleh Bu Desi, bahwa apa yang kita tindak lanjuti sebagai laporan pengaduan masyarakat itu tidak melulu masyarakat yang melapor kepada Komisi Kejaksaan, tetapi Komisi Kejaksaan berkewajiban apabila memiliki informasi atau temuan sifatnya yang sudah kita dalami, kita tindak lanjuti sendiri. Artinya tindak lanjut tidak melulu pada pemeriksaan, tetapi juga klarifikasi itu juga merupakan bagian dari tindak lanjut atau langkah nyata yang dilakukan oleh Komisi Kejaksaan. Mohon maaf, barangkali banyak pandangan masyarakat, bahkan juga kawan-kawan Adiaksa sendiri menilai bahwa Komisi Kejaksaan ini sendiri tidak terlepas daripada stigma yang dianggap sebagai macan ompong, yang memang kalau dilihat dari tugas pokok dan fungsinya, kenapa dibilang macan ompong? Karena memang kami tidak diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi. Itu memang sudah amanah dan ketentuan undang-undang seperti demikian. Tetapi yang kami hasilkan adalah rekomendasi. Kami hanya berbuat, kita rekomendasikan, dan rekomendasi yang kami berikan, insya Allah didasarkan kepada studi, didasarkan kepada penelitian yang layak, didasarkan kepada prinsip objektivitas, didasarkan kepada sesuatu yang konstruktif, tidak semata-mata bersifat subjektif. Ini yang kami sedang bangun. Semoga bayangan-bayangan tentang Komisi Kejaksaan yang hanya yang negatif lah gitu dapat juga disampaikan kepada kami. Ini menjadi bagian dari masukan sehingga kami bisa mawas diri, kami bisa melakukan introspeksi ke depan, sehingga dalam menjalankan tugas-tugas kami bisa berbuat semaksimal mungkin untuk kejaksaan yang lebih baik.
Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang kita masih bisa berdiskusi atau berdialog. Bahkan di luar acara ini pun saya dan juga seluruh komisioner di KKRI kami sangat terbuka sekali untuk dalam rangka menjalankan tugas, apa hal hambatan yang ditemukan, kami siap sudah berdiskusi ya Bu ya, dengan senang hati. Saya rasa itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.